Halo guys, balik lagi bareng gue di channel Puncak Film. Kali ini kita bakal bahas film dari satu dunia tapi beda masanya. Satunya dari masa lalu dan satunya lagi dari masa depan. Bagaimanakah keseruan dari kisah unik mereka? Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan, tutup pintu rapat-rapat, dan kita masuk ke dalam alur cerita film The Agreement tahun 2022. Di pagi hari yang hangat, ada seorang perempuan bernama Kim Mooney yang sedang melihat-lihat buku dan menemukan radio jadul ham untuk alat komunikasi beserta buku panduannya. Dia mulai menghidupkan alat tersebut dan mencoba berkomunikasi lewat alat itu. Kemudian alatnya pun mulai menyala. Scene beralih di musim semi tahun 1999. Terlihat seorang laki-laki menaiki sepedanya. Laki-laki tersebut bernama Kim Yong. Diketahui dia adalah mahasiswa di universitas tersebut yang ada di jurusan teknik. Tiba-tiba dia disapa oleh temannya dan bertanya tentang dirinya. Apakah kamu akan keluar dari jurusan ini untuk mengecari mimpimu? Tapi Yong bilang bahwa aku hanya mengigau karena sedang mabuk saat itu. Lalu temannya itu bilang kalau kali ini ada mahasiswi baru dan akan mengikuti ospek. Yong pun kaget karena itu terlihat bagus. Tapi karena ketua BEM terluka yang mana disebabkan oleh si Yong, akhirnya Yong pun harus menggantikan ketua BEM tersebut untuk menemui mahasiswi tersebut. Yong pun bergegas ke telepon umum untuk menghubungi mahasiswi tersebut dan memberikan selamat telah diberi masuk ke dalam jurusan teknik dan mengajaknya untuk bertemu nanti sore di bar Jinmi untuk mengantarnya ke pertemuan dengan aman. Setelah jam kelas selesai, Yong bergegas untuk menjemput mahasiswi tersebut di depan gedung BEM. Ia pun bertemu mahasiswi tersebut. Dia bernama Seo Han-sol. Yong pun terdiam dan terpukau melihatnya seperti cinta pada pandangan pertama. Apalagi kita tahu bahwa di kelasnya mayoritas cowok. Malum, namanya juga cowok ya guys, pasti butuh yang namanya. Kemudian Yong pun mengajak Han-sol berkeliling kampus untuk bergabung dalam klub eskul. Mereka berdua mulai memasuki beberapa ruang klub dan mencari klub yang sesuai dengan Han-sol. Lalu mereka melewati klub radio komunikasi ham. Karena ruangan klub tersebut terkunci, tidak sengaja tangan mereka pun bersentuhan dan tiba-tiba saja Han-sol mencubit pipi Yong. Hal tersebut membuat Yong senang dan mereka pun mulai dekat satu sama lain. Tibalah mereka di bar Jinmi. Mereka mulai ngobrol dan merayakan diterimanya si Han-sol. Tiba-tiba di tengah acara ada seorang laki-laki yang sedang mabuk dan duduk di depan mereka sambil mengancam akan mengusik mahasiswa baru yang tidak patuh pada senior mereka. Kemudian dengan tegas Han-sol berkata bahwa laki-laki tersebut hanyalah seorang banci dan situasi mulai tegang. Beruntung senior yang lain mulai melerai kondisi tersebut. Yong dan Han-sol akhirnya keluar dari bar dan berjalan-jalan di luar sambil mengantar Han-sol kembali ke tempat asramanya. Dalam perjalanan, Han-sol berkata bahwa dia suka dengan Yong. Itu pun membuat si Yong jadi salting sepanjang perjalanan. Saat tiba di asrama, Yong mengajak Han-sol untuk kencan besok siang. Han-sol tertarik dan mengiyakan ajakan tersebut. Besoknya mereka mulai kencan dengan bertemu di depan gedung BEM dan mereka berdua mulai mengobrol. Di dalam obrolannya, Han-sol bercerita bahwa perusahaan ayahnya bangkrut saat krisis terjadi dan itu adalah alasan kenapa Han-sol masuk di jurusan teknik, yaitu agar bisa mewujudkan impiannya di bidang manufaktur, agar bisa membantu perusahaan lain supaya tidak mengalami kebangkrutan seperti yang dialami oleh ayahnya. Yong pun melamun saat mendengarkan. Han-sol bertanya, lalu kalau impianmu apa? Yong pun menjawab dengan spontan tanpa berpikir bahwa impiannya adalah mencium Han-sol. Sontak hal itu membuat Han-sol kaget dan terdiam beberapa saat. Teman Yong datang, ia adalah Kim Eun-song, dan Yong berpura-pura ada urusan mendadak dengannya.
dan pergi meninggalkan Hansol. Scene beralih di tempat tinggal Yong. Saat itu terlihat Yong sangat bingung dengan ucapannya kepada Hansol. Tiba-tiba keluar suara tirati ulama Ham yang dia pinjam dari temannya tadi, si Insong. Yong mulai menyapa dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah mahasiswa dari Universitas Hanguk. Ternyata lawan bicaranya juga adalah mahasiswa Universitas Hanguk. Namanya adalah Kim Moonhee. Dia adalah perempuan di awal scene tadi. Mereka berniat untuk bertemu di depan gedung BEM besok siang. Besok siangnya, Moonhee dan Yong benar-benar datang ke tempat perjanjian dan saling menunggu. Anehnya, selama mereka menunggu di sana, malah tidak bertemu sama sekali. Dan suasana mereka juga berbeda. Di mana di tempat Yong suasananya sedang cerah dan hangat, di tempat Moonhee malah hujan deras. Kemudian datang cowok yang disukai oleh Moonhee, membawa payung untuknya. Dia bernama Oh Young-ji. Scene beralih ke dalam gedung tempat makan. Di sana Moonhee dan Young-ji sedang makan mie bersama dan asik mengobrol tentang masa depan. Tapi Young-ji berpikir bahwa dia berbeda dengan mahasiswa lain di sini karena dia memulai dengan hutang, tagihan, dan biaya hidup yang berat, membuatnya ingin berhenti kuliah. Di sana, Moonhee pun mencoba untuk menyemangati Young-ji. Setelah itu, Moonhee pulang dan berbicara dengan Yong yang tidak datang saat ditunggu di tempat perjanjian. Yong menyangkal hal tersebut dan dia berkata bahwa aku sudah datang dan menunggumu juga. Bahkan, Moonhee yang bilang kondisi di luar hujan membuat Yong penasaran karena saat Yong menunggunya, kondisi cuaca di luar tidak hujan sama sekali. Hal itu membuat Moonhee marah dan mengatakan Yong sebagai bocil. Keesokan paginya, Yong yang sedang bermain basket untuk latihan bersama temannya tiba-tiba didatangi oleh Hansol. Karena Yong masih merasa malu dengan perkataannya sebelumnya, dia pun tiba-tiba pergi dengan alasan berlatih kuis. Ternyata Yong pergi untuk bertemu dengan teman dekatnya yaitu Ensong. Yong bilang bahwa dia sedang menjauhi Hansol karena malu dengan ucapannya. Di sini, Ensong berusaha menasihati Yong. Tiba-tiba Yong berkata bahwa dia akan menjadikan Hansol sebagai pacarnya. Sontak itu membuat Ensong kaget, tapi Ensong juga akan mendukung temannya tersebut. Di sini lain, kita diperlihatkan Moonhee yang sedang mampir ke gedung BEM lama dan melihat-lihat tempat tersebut, terutama di wartel atau telepon umum. Ia menemukan bekas tulisan orang-orang dulu saat memberi pesan ke teman atau pacarnya. Kemudian Moonhee mengabari Yong lewat radio lama Ham dan bertanya tentang kehidupannya seperti apakah di masamu ada aplikasi, smartphone, dan lain-lain. Betapa terkejutnya Yong mendengar kata-kata itu, bahkan merasa asing dengan apa yang diucapkan oleh Moonhee. Bahkan di sini kita tahu bahwa mereka ternyata berbeda masa 20 tahun lamanya. Itu udah kayak bapak sama anaknya ya guys. Keesokan harinya, Yong pun kembali lagi ke telepon umum depan gedung BEM untuk menunggu Moonhee. Jika Moonhee tidak datang selama 30 menit dari jam perjanjian, maka Yong harus menuliskan pesan di tiang kiri telepon umum. Lalu karena Yong sudah menunggu selama 30 menit dan Moonhee tidak kunjung datang, Yong pun menuliskan pesan di tiang kiri telepon umum. Di sisi lain, Moonhee juga datang ke tempat perjanjian dan alangkah kagetnya Moonhee ketika melihat pesan yang ia janjikan ternyata benar tertulis di tiang kiri telepon umum sejak tahun 1999, berjarak 20 tahun lamanya. Kemudian Moonhee mulai mengabari Yong lagi lewat radio lama Ham. Di sini mereka mulai akrab, bahkan sudah mulai menceritakan tentang kehidupan dan pasangan mereka masing-masing. Dari Yong bercerita tentang problem yang ia alami dengan Hansol, di mana Yong ingin mengungkapkan isi hatinya, dan Moonhee yang menceritakan tentang Young-ji yang sudah tidak lanjut kuliah dan memilih fokus bekerja. Mereka berdua mulai membantu satu sama lain, dengan Yong yang mengajak kencan Hansol dengan membuat rencana kencan yang disarankan oleh Moonhee, seperti makan bersama di kafe, belikan bunga, nonton film, dan bahkan foto bersama di fotobox. Di sisi lain, dengan adanya Yong, Moonhee jadi punya judul tugas kampus yang sedang ia kerjakan saat ini, yang ia beri judul
cinta, dan impian. Scene beralih saat Yong dan Hansol berlarian kembali ke asrama Hansol agar tidak telat. Setibanya mereka di sana, Yong mulai mengingat kata-kata dari Moon dan Yong memberanikan diri untuk mengungkapkan hatinya. Saat itu juga dia berkata ke Hansol jika mulai besok Yong ingin Hansol menjadi pacarnya. Tiba-tiba Hansol menjawab dengan senyuman, dan kita tahu sebagai laki-laki jika cewek kita tersenyum maka itu tandanya iya, Hansol mau menjadi pacar Yong. Di malam itu adalah malam yang sangat membahagiakan bagi Yong karena cintanya telah diterima oleh Hansol. Kemudian Yong pun mengabari hal tersebut ke Moon, di mana Moon juga turut senang mendengar kabar tersebut dan mereka pun menjadi teman selamanya. Hingga saat sedang asik berbincang, Moon bertanya kepada Yong apakah dia kenal dengan Eun-sung. Yong menjawab, iya, dia temanku sejak kami SMA. Dan apakah kamu kenal dengan Hansol? Yong menjawab, tentu saja. Yang maksudkan adalah ternyata Moon adalah anak dari Eun-sung dan Hansol. Kabar itu membuat Yong panik dan bingung dengan apa yang terjadi. Kita tahu bahwa Hansol saat ini adalah pacar dari Yong. Di sini Moon belum tahu jika ibunya yaitu Hansol adalah pacar dari Yong. Lalu Yong pun mematikan radio lama Ham, dan Moon yang tidak tahu apa-apa pun mulai berjalan ke ruangan ayahnya. Dan di sana terlihat dengan jelas bahwa ada foto Eun-sung dan Hansol juga anaknya yaitu Moon saat masih bayi. Bahkan kura-kura milik Yong yang bernama Mokman pun dirawat oleh Eun-sung yaitu ayah Moon. Keesokan harinya Yong bergegas ke kampus dan menemui Eun-sung yang sedang berduaan dengan Hansol. Seketika Yong langsung berlari dan memisah mereka berdua dan bertanya ke Eun-sung apakah dia kenal dengan Moon. Eun-sung pun tak paham dengan maksud dari Yong. Di tempat lain kita melihat bahwa Moon bersama Yongji sedang mencari data pribadi ayahnya Moon di kampus. Lalu kita melihat Yong yang tiba-tiba saja ikut di dalam perkumpulan BEM padahal dia bukanlah anggota di dalam BEM. Hal itu membuat Eun-sung jengkel dan meminta Yong untuk berhenti bersikap aneh. Saat Yong kembali ke rumah, dia melihat Eun-sung yang telah menunggunya. Di rumah, Eun-sung berbincang dengan Yong bahwa dia jangan memaksakan diri berada di jurusan teknik. Eun-sung tahu jika Yong sebenarnya sangat ingin menjadi seorang penulis. Lalu datang teman-teman Yong bersama dengan Hansol. Mereka sedang membuat acara minum-minum bersama. Saat Yong masuk ke rumah, tiba-tiba Hansol datang masuk dan ingin sekali belajar radio lama Ham. Tapi Yong berkata, nanti akan aku ajarkan. Sebagai janji, Hansol memberi stiker foto mereka berdua di radio lama Ham. Di sini kita tahu bahwa stiker yang dikatakan oleh Moon adalah foto Yong bersama Hansol saat mereka masih berpacaran. Besok paginya saat pertandingan basket, Yong yang sedang bertanding basket menjadi tidak fokus karena melihat Hansol dan Eun-sung yang duduk berdua dan ngobrol bareng. Hal itu membuat Yong bergegas mendatangi Eun-sung dan langsung memukulnya, di mana membuat geger banyak orang di sana. Mereka pun akhirnya dipisah dan Yong pergi meninggalkan Eun-sung. Saat Yong balik ke rumah, dia berbicara lewat radio lama Ham. Dia berkata bahwa dia sudah tidak bisa menggelaknya lagi. Setiap saat dia melihat ketekanan Hansol dan Eun-sung membuat Yong sakit hati. Ketika itu juga Mokman keluar dari rumah dan jatuh ke bawah. Yong yang sadar langsung mencari Mokman hingga hujan turun. Di tengah jalan, Yong melihat Hansol dan Eun-sung berdua dalam satu payung sedang membawa Mokman. Saat itu tekad Yong sudah bulat bahwa dia akan merelakan cinta pandangan pertamanya pergi. Dan saat itu juga Yong pun menghilang tanpa kabar. Besok paginya Moon mempresentasikan tentang tugas kuliahnya yang selesai dia buat dan menceritakan kisah cinta Yong. Lalu setelah jam kampus, Yongji datang dan memberitahu bahwa teman Moon yaitu Yong sedang mengadakan penandatanganan buku yang telah dia rilis. Moon pun bergegas datang menemui Yong. Saat bertemu, Yong kaget ternyata apa yang dulu ia bicarakan menjadi kenyataan. Dan di sini Moon senyum senang karena itu bukanlah imajinasinya. Ternyata Yong adalah sahabat lamanya dan mereka berdua pun bersalaman untuk pertama kalinya.
Shin beralih dengan Mooney yang akhirnya berani mengikuti kata hatinya dan mengungkapkan cintanya ke Yongji. Yongji pun langsung menerima cinta tersebut dan mereka berdua pun resmi berpacaran. Di credit scene, kita juga diperlihatkan bahwa selama ini Yong sudah memantau Mooney sejak awal Mooney menunggu Yong di depan gedung BEM. Bahkan payung kuning di awal adegan adalah pemberian dari Yong dan film pun selesai. Pesan yang kita ambil dari film ini adalah aku mencintaimu tanpa harus memilikimu. Jika masa depanmu lebih terang tanpa aku, maka biarlah aku menjadi bayang yang merelakanmu pergi dengan senyuman. Oke guys, sekian dulu alur cerita film Ditto tahun 2022. Jika kalian punya saran mau bahas film apa selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching and bye bye.